Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihi ayatin wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ungkapan rasa syukur sepatutnya kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat serta karunia yang tiada terkira, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa meluangkan hati, pikiran, jiwa dan raga kita untuk memenuhi panggilannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini sebagai wujud ketaatan kita kepadanya dan dicatat sebagai usaha untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Salam serta sholawat marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bimbingan serta perjuangan dan tiada lelah, maka kita bisa merasakan hidayah iman dan Islam, hidayah yang terbesar dalam hidup kita. Maka sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah kita wujudkan rasa syukur kita ini di dalam rangka senantiasa mentaati apa yang menjadi perintah Allah dalam setiap langkah kita, dalam setiap usaha kita, dalam setiap detak nafas kita, dan berusaha untuk menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah kalau hidup kita senantiasa dibingkai dalam ketaatan kepada Allah, maka kita berharap hidup kita ini akan mendapatkan kesejahteraan fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin yang berbahagia, beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati Hari Raya Kurban. Alhamdulillah juga telah selesai seluruh rangkaian ibadah haji oleh seluruh jamaah haji, baik di dunia maupun di Indonesia khususnya. Semoga mereka yang pulang mendapatkan haji yang mabrur. Allahumma amin. Semoga juga kehadiran kita di siang hari ini dicatat sebagai bentuk kemurbanan kita kepada Allah. Karena pada hari ini saya akan menyampaikan salah satu bentuk pengorbanan kita selain sebagaimana kita berkorban dengan penyembelihan hewan. Hadirin yang berbahagia, tadi di awal khutbah saya bacakan surat Al-Kautsar yang di sana menjadi dasar kita diperintahkan untuk berkorban. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah kamu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus. Pada ayat yang ketiga Allah memberikan pesan kepada kita. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini sesungguhnya untuk menghibur Rasulullah. Ketika Rasulullah oleh para musuhnya diberi gelar Al-Abtar. Al-Abtar yang berarti yang terputus keturunannya. Orang Jawa mengatakan tumpes.
ketika Rasulullah mendapatkan gelar ini dari para musuhnya sangat sedih, karena memang kita ketahui keturunan Rasulullah yang laki-laki ini tidak ada yang sampai dewasa, meninggal ketika masih anak-anak. Sehingga menurut budaya Arab saat itu, orang yang tidak memiliki anak laki-laki dikatakan putus keturunannya. Kemudian Allah menghiburnya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itu adalah orang yang terputus, wahai Muhammad. Maksudnya terputus dari rahmat Allah, terputus juga mungkin amal-amalnya. Hadirin yang berbahagia, membenci itu suatu amalan yang bisa memutuskan kita dari rahmat Allah. Dan saat ini kita menjelang pesta demokrasi tahun 2024, kita sudah mulai terasa aroma saling membenci. Bahkan tidak hanya saling membenci, tapi saling membuka aib sesama kita, saling menjatuhkan di antara kita, saling memberi sebutan yang tidak baik, bahkan mungkin saling mengkriminalisasikan lawan politik kita. Ini sebenarnya tidak adab yang diajarkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah mengajarkan bahwa menutupi aib saudaranya itu suatu kewajiban bagi kita, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadirin yang berbahagia, kalau kita masih ingat di tahun 2019 pemilu yang lalu, kita masih ingat hanya ada 2 calon. Tetapi 2 calon ini justru saling mengejek. Kita masih ingat betul, yang satu mengejek kampret, yang satu mengejek cebong. Ini bukan satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah sangat menghargai harga diri orang lain, sangat menutup celah atau aib yang ada pada sahabatnya, pada sesama muslimnya. Bahkan ini menjadi suatu kewajiban. Kita tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling memberi sebutan yang tidak baik, tidak boleh saling menjatuhkan. Ini yang Allah ajarkan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum wala nisa'u min nisa'in asa ayyakuna khairam minhum wala tanabazu wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqul ba'dal iman wa man lam yatub faula wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqul ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Shadaqallahul azim. Allah mengajarkan pada kita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik dari kaum yang mengolok-olok. Boleh jadi partai yang membuka aib partai yang lain itu lebih buruk daripada partai yang dibuka aibnya, atau aibnya lebih banyak. Dan janganlah seorang wanita mengolok-olok wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling menghina dirimu sendiri, memberi sebutan yang tidak baik, karena sesungguhnya hal yang seburuk-buruknya sesudah iman yaitu memberi sebutan yang tidak baik. Wa malam yatub faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhenti dari yang demikian, maka sungguh ia menjadi golongan orang-orang yang zalim. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah mengajarkan agar kita senantiasa menjaga harga diri orang lain, menghormati, tidak saling membuli, tidak saling mengejek, tidak saling menjatuhkan. Ada sebuah kisah, ada seorang siswa yang menjenguk gurunya yang sedang sakit. Gurunya ini agak lupa terhadap siswanya. Kemudian ketika ditanya, "Kau siapa, Mas?" "Oh, aku muridmu, Pak."
masih ingat enggak? Oh ya, sekarang kerja apa? Saya jadi guru Bapak. Kemudian Pak Guru tadi mengatakan gini, nak, seingat saya, kamu dulu ketika jadi murid saya tidak pernah berkeinginan jadi guru. Sejak kapan kamu punya keinginan jadi guru? Maka sang murid tadi mengatakan, Bapak masih ingat Pak, ketika di suatu ketika kelas kita gaduh, sangat gaduh bahkan, karena ada seorang teman kita yang kehilangan jam. Kemudian Bapak mengatakan kepada seluruh kami, para siswa, untuk berdiri. Kemudian ketika kami berdiri, Bapak mengatakan, silakan sekarang terpejam. Siapa yang tidak terpejam berarti yang mencuri jam tersebut. Ketika kami semua terpejam, maka Bapak menggeledah masing-masing dari saku kami. Kemudian Bapak menemukan jam itu di saku saya, Pak. Tapi ketika Bapak menemukannya, Bapak tidak mengungkapkan. Kemudian segera mengatakan, anak-anak silakan membuka mata, jamnya sudah ditemukan, sudah saya kembalikan kepada yang punya, dan hari ini kita tutup pelajarannya. Tahu enggak Pak, saat itu saya merasa harga diri saya terselamatkan oleh Bapak. Dan saya sangat ingin saat itu menjadi guru untuk menyelamatkan orang lain seperti saya. Hadirin yang berbahagia, kadang-kadang kita ini sebagai pendidik saya, kadang-kadang mengumumkan nilai yang tidak baik pun itu kadang-kadang tidak boleh. Apalagi di saat sekarang kurikulum merdeka. Memberi nilai tidak baik itu bukan suatu kebijakan. Apalagi mengumumkannya di depan kelas. Ahmad matematikanya 4. Nah itu satu hal yang membuka atau merendahkan orang lain. Kita sekarang tidak boleh di kurikulum sekarang. Karena setiap orang memiliki kepandaian yang berbeda. Kalau toh ia tidak pandai di dalam penjumlahan, boleh jadi dia pandai dalam pengurangan. Kalau dia tidak pandai di pengurangan, penjumlahan, boleh jadi dia pandai di perkalian. Maka nilai itu harus sesuai dengan kepandaiannya. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah juga pernah mencontohkan dalam sebuah riwayat dikisahkan. Ketika itu Rasulullah memiliki kebiasaan sesudah sholat maghrib sampai isya, kalau tidak melakukan kajian juga melakukan jamuan. Saat itu Rasulullah mengadakan jamuan menyantap daging unta. Ketika sedang berlangsung jamuan itu, ada seorang yang buang angin. Mungkin tidak terdengar, tapi baunya sangat mengganggu jamaah. Sehingga seluruh jamaah itu gaduh. Wah, siapa ini yang buang, kurang ajar, benar barangkali gitu. Tetapi jamaah ini juga pandai. Dia mengatakan, kita lihat saja nanti sholat isya kan, yang wudhu berarti dia yang buang angin. Saat itu ketika Rasulullah mengakhiri jamuan, beliau mengatakan, siapa yang hendak sholat isya berwudhu meskipun belum batal, dia akan mendapatkan kemuliaan. Dan Rasulullah berwudhu saat itu, sehingga seluruh jamaah berwudhu juga, sehingga tidak diketahui siapa yang buang angin. Ini sikap Rasulullah ini sangat melindungi harga diri orang yang buang angin tadi. Kita akan tahu kalau misalkan dia ketahuan pasti akan sangat malu. Tapi Rasulullah tidak ingin dia ketahuan. Bahkan oleh para ahli fikih, riwayat ini dijadikan hujah untuk mengatakan bahwa sesudah kita makan daging unta itu harus berwudu. Meskipun riwayat ini banyak yang mengatakan hadisnya lemah, tetapi kita bisa mengambil hikmah bahwa sebenarnya yang difokuskan adalah melindungi harga diri orang lain, tidak menjatuhkan di depan umum, tidak saling mengejek, tidak saling membuka aib. Inilah yang adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadirin yang berbahagia, tidak membenci itu satu pengorbanan, mengorbankan ego kita. Kadang kita harus rela dengan menahan keinginan kita untuk tidak mengejek, untuk tidak membuka aib orang lain. Kadang-kadang kita perlu sikap yang bijak. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan ini sangat jarang nanti kalau kita menjelang pemilu. Maka mari kita mulai dari diri kita sekarang. Diri kita yang mungkin sedikit ini, kita mulai
belajar mengorbankan keinginan kita, mengorbankan ego kita untuk tidak menjatuhkan orang lain, apalagi hanya demi keinginan kita. Menjaga harga diri orang lain, tidak saling membuli, tidak saling mengejek, tidak memberi sebutan yang tidak baik. Inilah yang diajarkan Rasulullah. Semoga kalau kita bisa membentuk sikap yang demikian ini, kita akan bisa menjadi bangsa yang luar biasa. Karena potensi alam kita, potensi sumber daya manusia kita ini sangat luar biasa. Kita akan bisa memilih pemimpin yang insya Allah akan mengantarkan kita kepada bahjatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.